Zack baru bangun temukan dunia yang anehnya sunyi. Dia langsung jalan ke PT. Tapi di jalan juga sangat aneh. Di sekitarnya tidak ada orang. Rambu lalu lintas miring di tengah jalan. Loternya masih berjalan. Ketika Zack merasa aneh, ada kapal tanker minyak yang menghalangi jalan. Untungnya, Zack bereaksi tepat waktu. Ketika dia melewati sebuah gedung, dia mendengar suara yang sangat keras datang dari dalam. Zack berhenti ingin masuk ke dalam untuk melihatnya. Tapi ketika ketuk pintu tidak ada yang jawab. Dia pecahkan pintu dan masuk ke dalam. Baru masuk ke dalam sudah melihat makanan yang tersisa. Angkat selimut untuk melihat. Masih ada rasa hangat. Pemilik rumah seperti baru menghilang begitu saja. Zack agak kebingungan, semua orang udah pergi kemana. Dia bawa mobil masuk ke dalam kota. Harusnya di sini pasti rame, tapi sekarang tidak ada orang. Asap dan api naik di mana-mana, tetapi tidak ada yang peduli. Dia mendekat untuk melihat. Ternyata asap itu dari pesawat yang jatuh meledak tadi. Zack merasa semakin aneh. Jadi dia pergi ke perusahaan. Dia mencoba kontak ke kantor di negara lain, tapi tidak ada yang angkat teleponnya. Sekarang dia baru sadar jika dunia ini hanya tersisa dia saja. Jika ingin mengklarifikasi sesuatu, harus mulai dari laboratorium. Pintu dibuka, Zack masuk ke dalam memeriksa rekan kantor dia. Rekannya tersengat listrik sampai mati. Tiba-tiba monyet itu bergerak. Mulai perangkat anti pencurian. Semua pintu ditutup. Zack dikunci dalam ruangan itu. Menemukan besi solder dalam gudang. Dia menyalakan api terus taruh di samping. Lalu buka gas, dan langsung cari tempat aman. Ledakan keras terjadi. Lab meledak besar, membuat satu lubang. Dia berhasil lolos keluar. Lalu Zack pergi ke stasiun radio. Rekam klip audio untuk menemukan seseorang. Lalu mainkan berulang-ulang selama 24 jam. Lalu tinggalkan alamat dia di banner iklan. Berharap masih ada orang hidup dan akan melihatnya. Di hari-hari berikut, dia mengemudi mobil polisi keliling. Kemudian membuat kebisingan di malam hari untuk mendapatkan perhatian orang. Tapi sudah puluhan hari tidak ada seorang pun muncul. Zack akhirnya menyerah untuk mencari orang. Jadi dia mulai lepaskan diri. Dia pindah ke rumah gede. Hiasi kamar mandi dengan lukisan terkenal. Karena sekarang ini adalah dunia dia. Saat pagi bangun dia pecahkan satu telur ke gelas. Lalu tuangkan sampahnya ke gelas. Ini adalah sarapan pagi tiap hari punya dia. Ketika bosan dia akan bawa mobil keliling mall, gunakan bor untuk membuka pintu. Dan kemudian bebas memilih pakaian bermerek. Makan apa yang dia mau. Naik kereta untuk bermain. Benar-benar tidak ada manusia selain dia. Ternyata 7,5 M orang di bumi ini tiba-tiba hilang, hanya dia yang tersisa. Selesai main, dia merasa kesepian. Sampai malam, Zack tiba-tiba merasa kosong. Dia pakai gaun punya wanita lalu melihat diri sendiri dalam cermin. Memainkan dua peran sendirian. Biarkan orang-orang kertas mendengar dia berbicara. Nyatakan diri dia sebagai presiden bumi ini. Zack merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Jadi Zack pergi ke gereja untuk dihancurkan. Menggunakan pistol untuk tembak patung. Kesendirian ini membuat Zack depresi. Dia masukin pistol ke mulut. Bersiap bertemu dengan Tuhan untuk obrol. Tiba-tiba ada suara meledak di luar. Zack langsung bangun. Dia berpikir, jika dia tidak dibawa oleh Tuhan, pasti berharap dia akan selamatkan bumi ini. Jadi dia bawa barang pergi mencari rumah baru. Dan mulai mempelajari apa yang menyebabkan matahari bersinar. Siapa tahu semua orang hilang akan kembali lagi. Di luar ada suara kaki manusia. Orang datang adalah seorang gadis. Ternyata Joanne juga selamat. Dua orang kesepian yang baru saja bertemu saling berpelukan. Pada hari-hari berikutnya, mereka terpecah untuk tindakan. Joanne mencari orang yang masih hidup. Dan Zack bawa alat-alatnya ke ruang lab. Dia merasa momok ini mungkin terkait dengan radiasi matahari. Setelah meneliti dia menemukan. Muatan listrik di udara tiba-tiba berubah. Dalam keadaan tidak stabil. Zack khawatir Joanne akan dalam bahaya. Jadi dia memutuskan untuk berjalan mencarinya. Tapi sebuah truk mencegah jalan dia. Zack pergi ke tempat truk itu. Buka pintu, melihat di dalam kosong. Tiba-tiba ada orang muncul.
Seorang pria bertopeng mengarahkan pistol ke Zack. Ternyata api juga selamat. Mereka baru ketemu langsung peluk. Duduk di depan api, 3 orang cerita apa yang terjadi sebelum bencana. Api sedang ditenggelamkan oleh musuh. Cahaya merah menyala dan dia bangun. Joanna sedang keringin rambut tiba-tiba setrum. Lalu dia melihat cahaya warna merah. Ketika bangun melihat dia masih hidup. Zack minum banyak obat tidur. Situasi mereka sangat mirip. Zack merasakan mereka berada di ambang kematian. Jadi keberuntungan tidak hilang. Pada saat matahari muncul berubah. Bencana datang, bumi kehilangan gravitasi. Mereka sebelum masih barengan. Sekarang disedot ke tempat lain. Beberapa detik kemudian gravitasi kembali normal. Ternyata tempat kerja Zack menghasilkan banyak muatan listrik di udara. Untuk mengganti SPBU. Isi bahan bakar buat pesawat. Tetapi secara tidak sengaja mempengaruhi matahari jadi menciptakan bencana ini. Tapi kali ini matahari bergetar hebat. Zack kira bencana akan segera terjadi. Api bilang, bencana karena jaringan listrik. Lebih baik sekarang kita hancurkan stasiun penelitian itu. Zack dan Joanna mendengar itu juga setuju. Mereka siapkan sebuah truk dengan penuh bubuk mesiu, bersiap untuk hancurkan tempat itu. Zack melihat api dan John sedang berbicara dengan bahagia. Dia mulai cemburu. Jelas dia yang kenal Joanna duluan. Kenapa Joanna memilih orang itu? Jadi Zack berubah pikiran. Malam itu 3 orang mendekati tempat itu. Pada saat ini, peringatan di mobil tiba-tiba berbunyi. Ternyata radiasi di sini sangat kuat. Kalau terus berjalan, semua bahan di mobil akan meledak. Mereka hanya bisa berjalan kaki ke sana untuk periksa. Melihat di situ masih beroperasi normal. Zack memutuskan untuk perbaiki mobil. Pasang remote control untuk membiarkan mobil pergi ke stasiun penelitian dengan sendirinya. Joanna menyarankan tindakan bersama, tapi Zack menolak. Dia hanya bisa balik sama api. 2 orang yang bersebelahan saling jatuh cinta. Hubungan seks langsung di situ. Menunggu mereka menyadari ternyata Zack tidak perbaiki mobil. Tapi dia langsung bawa mobil ke sana. Momen kritis roda macet. Zack menekan tombol untuk meledak di tempat. Menghancurkan stasiun penelitian. Cahaya warna merah muncul kembali. Setelah ada suara meledak, Zack bangun. Di sini adalah pantai. Ada juga Saturnus di kejauhan. Ternyata meledakkan stasiun penelitian tidak bisa mencegah bencana. Sebaliknya, itu juga membuat Zack terjebak dalam kondisi sekarat. Sehingga terhindar dari malapetaka. Dikirim ke planet lain. Mungkin dia sudah tahu dari awal. Bencana ini tidak bisa dihentikan. Tapi cara menghindari bencana adalah dengan memasuki keadaan mati lagi. Jadi dia biarkan api dan Joanna berdua. Ada banyak orang berpikir ketika dia memulai sakelar itu sudah mati. Pemandangan yang muncul di pantai hanyalah kilas balik. Apa yang kau pikirkan? Jika di dunia ini hanya kau yang masih hidup, apa yang dilakukannya? Mohon tinggalkan komentar di bawahnya.